Bab 622, dia bukan orang bodoh. Namun, Angel tidak menyalahkan mereka karena mereka juga tidak berutang apa-apa kepada keluarganya. Ultraman 3! Biu biu biu. Valentino sedang memainkan mainan Ultraman di tangannya. Valentino, waktunya makan, kata Angel sambil menghela napas. Dia membawa semangkuk bubur untuk menyuapi Valentino. Di sebuah hotel yang terletak tidak jauh dari rumah sakit, ada sebuah kamar yang tepat menghadap ke jendela kamar rawat Valentino. Hendrik berdiri di depan jendela dan mengarahkan teropongnya ke kamar rawat Valentino. Pak Hendrik, kenapa Anda tidak mengizinkan Arvin dan yang lain datang mengunjungi Tuan Muda? Sebenarnya, apa rencana Anda? Tanya Kasman, dia benar-benar tidak paham. Seseorang akan berhenti didukung begitu kehilangan kekuasaannya. Dunia boleh saja sama, tapi manusia akan berubah. Aku ingin lihat seperti apa sikap keluarga Kusuma dan Angel setelah Tuan Muda Valentino dicampakkan oleh orang-orang. Jawab Hendrik dengan mata berkilat tajam. Selama beberapa hari ini, Hendrik terus memperhatikan sikap dan ekspresi Angel. Setidaknya, dia masih merasa cukup puas dengan Angel yang sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa perjuangan Valentino di awal tidaklah sia-sia. Akan tetapi, Hendrik tetap saja merasa khawatir. Sehari 2 hari mungkin tidak masalah. Namun, setelah beberapa lama, seperti apa pilihan yang akan Angel ambil? Walaupun Valentino adalah seorang pecundang di mata orang lain, tetap saja sebenarnya dia adalah orang yang normal. Akan tetapi, Valentino yang sekarang memiliki tingkat kecerdasan seperti anak berusia 8 tahun dan dia tidak berbeda jauh dari seorang idiot. Jika Angel masih setia bertahan dengan Valentino yang seperti ini, itu berarti dia memang tulus mencintai Valentino. Apa gunanya Anda melakukan semua hal ini? Tanya Kasman masih tidak mengerti. Tidak usah terlalu banyak tanya, aku punya rencana tersendiri. Jawab Hendrik dengan nada serius. Hendrik tidak akan pernah menjelaskan tentang bagaimana rencananya terhadap Valentino untuk kedepannya sebelum tiba di menit-menit terakhir. Saat Kasman baru saja mengangguk, tiba-tiba terdengar bunyi berdering dari dalam kantongnya. Bip, 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 bip. Bunyi itu terdengar nyaring dan cepat. Kasman buru-buru mengeluarkan benda itu dari dalam kantongnya, yaitu sebuah kotak sebesar telapak tangan. Saat ini, kotak itu sedang bergetar dengan cahaya merah berkelip-kelip dan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Hendrik tertegun sesaat. Perintah pemanggilan level A dari keluarga Wijaya. Mendapatkan perintah pemanggilan level A dari keluarga Wijaya itu sama saja dengan diperintah oleh senior manajemen keluarga. Para prajurit keluarga Wijaya yang mendapatkan sinyal ini harus secepatnya kembali ke kediaman keluarga Wijaya. Begitu cahaya merahnya menyala, itu berarti ada masalah gawat yang terjadi di keluarga Wijaya. Kasman tertegun untuk sesaat lalu bertanya kepada Hendrik. Pak Hendrik, aku harus bagaimana? Hendrik berpikir sejenak dan berkata, kalau kamu tidak kembali, kamu akan dihukum habis-habisan oleh keluarga. Pernah ada seorang prajurit keluarga Wijaya yang tidak berhasil kembali tepat waktu dan pada akhirnya dia harus mati. Jadi, kamu harus kembali. Kemudian, Hendrik pun memerintah. Tapi, kamu harus hati-hati setelah kembali. Kamu sama sekali tidak boleh mengatakan apapun tentang situasi di sini. Oh, satu lagi. Sekalian perhatikan juga seperti apa sikap keluarga Wijaya sekarang. Tapi Tuan Muda Valentino, Kasman agak khawatir. Jika dia kembali, itu berarti dia harus membawa para prajurit keluarga Wijaya bersamanya. Jika itu sampai terjadi, siapa yang bisa menjaga keselamatan Valentino? Jangan khawatir, orang-orang dari Black Tiger Security akan melindungi Tuan Muda Valentino secara diam-diam. Lagi pula masih ada bawahanku yang lain. Evan juga ada di sini. Jawab Hendrik sambil mengibaskan tangannya. Kasman mengangguk lalu menekan sebuah tombol yang menyeratkan bahwa dia menerima perintah itu. Apa ada informasi apapun dari pihak sana? Tanya Kasman. Semuanya dalam kondisi normal dan untuk saat ini tidak ada pergerakan apapun. Jawab Hendrik sambil menghela napas pelan. Setelah itu, Kasman tidak mengatakan apa-apa lagi dan bergegas untuk tiba di kediaman keluarga Wijaya tepat waktu. Hendrik menatap kejauhan dengan murung. Apa dia bisa mempertahankan asosiasi Valentino Empire yang dibangun oleh Valentino? Aliansi itu adalah sebuah bisnis yang sangat besar.
Valentino yang dulu berada di puncak tertinggi kini sedang berada dalam kesulitan. Kapan dia bisa mendapatkan kembali momentumnya? Hendrik juga tidak tahu jawabannya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini adalah berusaha dengan segenap tenaganya untuk melindungi Valentino dari segala mara bahaya. Pukul 8 malam. Angel berjalan keluar dari ruangan dokter dan kembali ke kamar rawat untuk mulai membereskan barang-barang. Menurut dokter, sekarang semua luka Valentino sudah sembuh. Sedangkan untuk akibat dari trauma pada otaknya, percuma saja Valentino tetap berada di rumah sakit karena ingatannya hanya bisa pulih perlahan seiring berjalannya waktu. Yang terpenting adalah kehadiran para pengawal berpakaian hitam itu membuat seluruh rumah sakit menjadi panik. Oleh sebab itu, dokter menuliskan resep obat yang bisa membantu proses pemulihan Valentino dan menyarankan agar Valentino keluar dari rumah sakit. Angel juga langsung setuju karena dia merasa sangat tidak nyaman jika harus merawat Valentino di rumah sakit. "Angel, kenapa kita harus pergi? Mau pergi jalan-jalan ya?" tanya Valentino dengan penasaran. "Kita akan bermain sebuah permainan yang menyenangkan hari ini. Aku akan membawa Tino pulang lalu memasakkan makanan yang lezat untukmu. Bagaimana?" Meski Angel masih merasa sulit untuk menerima kenyataan ini, dia tetap berbicara kepada Valentino sambil tersenyum. "Baiklah, masak yang enak," sahut Valentino, lalu kembali menunduk dan memainkan mainannya. Brak! Tepat pada saat itu, pintu kamar rawat Valentino dibuka. Mary dan David berjalan masuk dengan perlahan. Mereka tentu saja sudah tahu tentang kondisi Valentino. Sekarang mereka datang karena Angel yang menelpon mereka. Angel memberitahu mereka tentang Valentino yang akan keluar dari rumah sakit. Setelah menerima telepon, David tidak berlama-lama dan langsung datang untuk menjemput Valentino pulang. "Angel, bagaimana keadaan Valentino? Apa dia sudah lebih baik?" tanya David. "Masih sama seperti biasa," jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Valentino mengangkat kepalanya menatap mereka berdua, lalu kembali menunduk dan bermain dengan miniatur kereta apinya. "Baiklah, ayo kita segera pergi." Angel membawa barang-barangnya, lalu berjalan menghampiri Valentino untuk memapahnya. "Pergi?" sahut Mary dengan dingin. "Pergi kemana?" "Tentu saja pulang." "Ibu, ada apa denganmu?" tanya Angel sambil mengernyit. Mary melirik Valentino dan kilatan jijik terpancar dari matanya. Bahkan rasa jijik itu terlihat lebih kentara daripada 3 tahun yang lalu. "Coba ku tanya dulu padamu, apa kamu sudah hamil?" Mary balas bertanya. Angel tertegun sesaat begitu mendengarnya. Ada sedikit rasa malu yang muncul dalam hatinya karena dia tidak tahu kenapa Mary tiba-tiba bertanya seperti itu. "Seharusnya belum, waktu itu aku dan Valentino melakukannya saat aku di masa yang aman," jawab Angel dengan suara pelan. Mary sontak menghela napas lega begitu mendengarnya dan raut penghinaan di wajahnya terhadap Valentino menjadi lebih jelas. "Kalau memang begitu, maka aku akan berterus terang saja. Kamu harus meninggalkan Valentino. Kalian berdua harus bercerai. Aku tidak akan membiarkan putriku menghabiskan hidupnya bersama seorang idiot," kata Mary tanpa basa-basi. "Apa katamu?" David menyahut sambil mengernyit. Angel sontak mengangkat kepalanya dan menatap Mary. "Valentino tidak idiot. Apa bedanya dia dengan orang bodoh? Dia sudah berusia 20-an, tapi tingkat kecerdasannya sama seperti anak-anak. Apa namanya itu kalau bukan orang idiot? Aku selalu berpikiran dia adalah seorang pecundang sejak 3 tahun lalu, tapi tidak kusangka ternyata justru saat inilah dia menjadi pecundang yang sesungguhnya. Menantu yang masuk ke keluarga istri itu tidak lebih baik dari seekor anjing. Statusnya sebagai menantu yang menumpang hidup itu benar-benar memalukan. Jangan bilang aku sombong, aku tidak akan mengatakan apa-apa kalau dia berguna bagi keluarga kita. Tapi karena sekarang dia benar-benar tidak berguna, aku tidak akan membiarkannya masuk ke rumah kita," sahut Mary dengan nada yang terdengar sangat dingin. Valentino mengangkat kepalanya sambil termangu, dia menatap semua orang dengan kebingungan. "Jangan takut, Tino, kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu," kata Angel sambil menepuk-nepuk punggung Valentino dengan pelan. Matanya menatap Mary dengan keras kepala. Bab 623, aku akan terus menemani dia. Valentino bersembunyi di belakang Angel dengan ketakutan sambil menganggukkan kepalanya.
Melihat adegan ini membuat Mary semakin mengabaikan Valentino, bibirnya pun terlihat semakin cemberut. Meskipun 3 tahun lalu Valentino tidak memiliki keahlian apapun, dia tetaplah manusia normal. Paling-paling Mary hanya merasa sedikit jengkel dengan hal itu. Kalau sekarang apa namanya? Idiot. Apakah dia harus membiarkan Angel menghabiskan sisa hidupnya dengan idiot ini? Dengar tidak, kalian harus cerai. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengejekku karena memiliki seorang menantu idiot. Lagi pula kalian baru menikah selama 3 tahun, perasaan apa yang bisa kalian miliki? Bukarin tetangga kita sudah menikah selama 20 tahun dengan suaminya. Suaminya mengalami penyumbatan otak sehingga jadi setengah lumpuh, bukankah mereka juga bercerai begitu saja? Gel, suami istri itu ibarat burung yang berada di hutan yang sama, mereka akan terbang secara terpisah ketika terjadi bencana, hal ini sangat normal. Mary menatap Angel. David mencoba menarik tangan Mary, tetapi Mary langsung menyingkirkan lengannya. Mengapa kamu diam saja? Mary memarahi Angel. Bu, apakah ibu lupa berapa banyak hal yang sudah Valentino lakukan untuk keluarga kita? Dia memberi ayah mobil mewah, membiarkan kita tinggal di villa, menyembuhkan penyakit nenek. Selama 3 tahun ini dia sudah bekerja keras tanpa pernah membuat perhitungan apapun. Selama 3 tahun bersama keluarga kita, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sekarang dia jatuh sakit, apakah ini salahnya? Lalu kita akan meninggalkan dia begitu saja. Semua ini bukan salahnya, dia pun tidak mau menjadi seperti ini, dia tidak salah. Kata Angel sambil menahan air matanya. Jangan menangis, Angel. Valentino mengulurkan tangannya, kemudian dia menyentuh wajah Angel dengan lembut. Menjadi idiot adalah kesalahan terbesarnya. Awalnya aku sudah mengubah sikapku terhadapnya, tapi sekarang, salahkan saja nasibnya yang malang. Apa yang kulakukan ini tidak seberapa. Sekarang di mana Hendrik dan orang-orang yang sebelumnya melayani dia? Angel, kamu harus paham masa Valentino telah usai. Bahkan Hendrik dan yang lainnya pun mengabaikan dia, apa yang masih ingin kamu pertahankan? Dengarkan mama, bercerailah dengan Valentino dan jangan biarkan dia menahanmu. Dengan kecantikanmu, kamu bisa menikah lagi sesuka hatimu. Mary membujuk Angel dengan nada bicara yang lebih hangat. Namun Angel masih tetap kekeh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Aku tidak akan pernah meninggalkan Valentino. Dia menjadi seperti ini karena aku, meski bukan karena aku pun, dia tetaplah suamiku. Suami Angel Kusuma. Aku akan mengikuti suamiku, mau dia berubah menjadi seperti apapun, aku akan terus menemani dia. Meskipun sekarang dia berubah menjadi seperti ini, dia masih dapat mengingatku, ini membuatku semakin ingin bersamanya. Angel menggigit bibirnya, kata-kata yang dia ucapkan sangat tegas. Mary mengedipkan matanya beberapa kali, kemudian dia tiba-tiba tertawa. Gel, kamu masih bersikeras ingin bersama Valentino bukan karena kamu masih berpikir kalau dia memiliki posisi yang terhormat dan ada begitu banyak penguasa di kota Neo yang menghormatinya, kan? Biar ku beritahu kamu salah. Kalau Valentino benar-benar putra dari keluarga Wijaya di kota kamu persis seperti apa yang kamu katakan, mengapa keluarga Wijaya tidak mengutus orang lain untuk datang menjemputnya? Lalu kamu tahu tidak mengapa ada banyak orang yang menghormati Valentino? Semua itu karena Hendrik. Adapun mengapa Hendrik sangat menghargai Valentino, semua itu karena Valentino berutang kepada Hendrik, dia berharap Valentino dapat mengembalikan utangnya nanti di kemudian hari. Kamu selalu berada di rumah sakit, makanya kamu tidak tahu. Semua kabar ini diucapkan sendiri oleh Hendrik. Mary terus mencibir. Angel tercengang ketika mendengar kata-kata itu, kemudian dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Valentino adalah putra dari keluarga Wijaya. Jika tidak, Direktur Hendrik juga tidak memiliki hak untuk memberikan 100% saham Maple Rain Real Estate padaku. Kalau begitu anggap saja dia pernah menjadi putra dari keluarga Wijaya. Meski demikian, tetap saja tidak bisa menyembunyikan fakta kalau sekarang dia menjadi idiot. Entah ada berapa banyak putra yang keluarga Wijaya miliki. Apa mungkin mereka akan membiarkan seorang idiot membuat malu keluarga? Nah, jangan naif, dia bahkan tidak bisa menjadikan nyonya di keluarga Wijaya. Mary menggelengkan kepalanya. Jangan bicara lagi. Mau dia putra dari keluarga Wijaya atau bukan, mau seperti apapun dia, aku tidak akan meninggalkannya. Angel menjawabnya tanpa ragu. Dasar bodoh. Kamu akan menjadi bahan gunjingan orang karena memiliki suami idiot. Mary kehilangan kesabarannya.
David berteriak sambil mengernyitkan alisnya. Sudah, jangan bertengkar lagi. Angel, apakah kamu sudah memutuskan untuk terus bersama Valentino? Tapi kondisinya sekarang. Ayah, jangan bicara lagi. Aku tidak akan meninggalkan dia. Angel masih bersikeras. Baiklah, baiklah. Valentino, pulanglah bersama kami. David menganggukkan kepalanya. David Kusuma, apa katamu? Kamu sengaja cari ribut denganku. Mary tiba-tiba menolehkan kepalanya, kemudian dia berteriak ke arah David. David terdiam sejenak, kemudian dia berkata dengan suara yang pelan. Valentino harus pulang bersama kita. Sepertinya kamu ingin aku tidak pulang ke rumah ya? Dasar pecundang, biar ku beritahu kamu, aku tidak akan pulang kalau Valentino pulang. Mary yang sudah diambang kemarahan ingin memukul David. Plak! David tiba-tiba mengangkat tangan dan menampar Mary tepat di wajahnya. Tamparan keras ini membuat Mary mundur sebanyak 3-4 langkah. Aku memang pecundang. Tapi apakah kamu pikir aku takut denganmu? Hari gini suami mana yang takut dengan istrinya? Kamu pikir wanita dapat mengalahkan pria? Seorang wanita bahkan tidak mampu membawa beberapa kilo beras, kenapa aku harus takut denganmu? Hanya saja kami para pria sangat menyayangi keluarga, kamu harus tahu itu. David berteriak dengan suara yang rendah. Kamu berani menamparku hanya demi idiot ini? Mary memegangi wajahnya sambil memelototi David. Valentino telah menyelamatkan ibuku. David menatap Mary dengan dingin. Mary tercengang setelah mendengar kata-kata David, kemudian dia berkata sambil tersenyum dingin. Aku tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya, yang aku lihat adalah sekarang. Kamu menamparku kan? Apa gunanya kamu menamparku? Aku malah semakin tidak ingin membiarkannya masuk ke rumah. Mary terduduk di lantai. Rumah itu masih milik Valentino. David mengatakannya sekali lagi sambil menggertakkan giginya. Aku tidak peduli, pokoknya kalau ada dia di keluarga ini, maka aku tidak ada, begitupun sebaliknya. Lakukan saja sesukamu, kalau kamu ingin membiarkan putrimu hidup dengan seorang idiot, aku tidak setuju. Mary marah sambil duduk di lantai. Angel menghela napas panjang, dia melingkarkan tangannya di pinggang Valentino, kemudian berkata sambil menatap Mary. Ma, aku tidak akan meninggalkan Valentino selamanya. Kalau Mama mengatakan hal seperti ini sekali lagi, maka mulai hari ini aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak di antara kita. Kata-kata yang diucapkan Angel membuat David dan Mary tiba-tiba membelalakan matanya. Di sisi lain, Hendrik mendengar semua percakapan ini melalui alat penyadap yang sudah dipasang. Hendrik tiba-tiba bangkit berdiri ketika mendengar perkataan Angel. Matanya dipenuhi dengan rasa haru. Tuan muda Valentino, usahamu tidak sia-sia, wanita ini benar-benar dapat diandalkan. Dengan begini, aku dapat merasa lega. Nona Angel lulus melewati tes ini, aku akan segera mengatur rencana selanjutnya. Hendrik bergumam sendiri, kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengatur rencana selanjutnya. Bab 624, akulah yang berutang padanya. Di dalam bangsal. Setelah mendengarkan perkataan Angel yang diucapkannya kata per kata, Mary tertegun selama belasan detik. Kamu! Mary mengulurkan tangan dan menunjuk Angel, dia berkata dengan marah. Demi idiot ini kamu ingin memutuskan hubungan ibu dan anak denganku. Valentino bukan orang idiot. Teriak Angel sekali lagi. Jangan bertengkar lagi. Apa kalian belum cukup membuat malu? Kita pulang dulu saja. Kalian bisa bertengkar setelah pulang. Kata David dengan wajah masam. Angel tidak berbicara lagi. Dia meletakkan barang yang ada di tangannya, lalu berjongkok untuk memakaikan Valentino sepatu. Ibu, kalau kamu benar-benar tidak membolehkan kami pulang, kami tidak akan pulang. Kami bisa menyewa rumah di luar atau pergi ke Villa Cloud. Ujar Angel. Angel, kamu baru saja mengambil alih perusahaan. Kalau kamu membawa Valentino di luar sendirian, lalu bagaimana dengan perusahaan? Tanya David sambil mengernyit. Angel menundukkan kepala dan menjawab dengan tegas. Aku tidak mau perusahaan. Berikan saja pada yang mau. Aku hanya mau Valentino. Kamu benar-benar membuatku marah. Teriak Mary dengan marah. Bicarakan saja nanti setelah pulang. Kita pulang bersama-sama. David menarik Mary untuk bangun. Kali ini, Mary tidak berbicara lagi. Dia berjalan paling depan dengan penuh kebencian.
Kalau Angel benar-benar tidak menjadi CEO perusahaan, maka pendapatan keluarga mereka tentu akan menurun drastis. David membawa barang yang sudah dikemas Angel. Angel menarik tangan Valentino dan turun bersama-sama. Di jalan, Valentino melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mulutnya terus menggumamkan sesuatu dari waktu ke waktu. Banyak perawat, dokter, bahkan pasien di koridor yang diam-diam membicarakan sesuatu. Mereka mengomentari Angel. Mereka sedikit banyak tahu perihal Valentino. Menurutmu apa gunanya punya banyak uang? Awalnya ketika pemuda ini dirawat di rumah sakit ada lebih dari 100 orang yang menjenguknya. Sekarang jangankan 100 orang. 1 orang pun tidak ada, semua orang tidak peduli dengannya lagi. Gadis ini cukup baik, dia masih bersedia menemaninya. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Ke depannya? Pasti hidupnya akan sangat menderita kalau bersama dengan orang bodoh seperti itu. Kasihan. Ketika mendengar orang-orang itu berbisik, Angel merasa sangat sedih. Dia tanpa sadar menundukkan kepala, air mata pun mengalir di matanya. Dulu ketika Angel merasa sedih, dia bisa mengadu pada Valentino. Valentino akan memeluk Angel untuk menenangkannya. Namun sekarang, bagaimana Angel harus mengadu pada Valentino? Dengan Iki Valentino yang hanya berusia 8 tahun, bagaimana dia bisa mengerti hal-hal seperti ini? Angel menundukkan kepala dan berjalan ke depan tanpa berbicara. Setelah beberapa detik berlalu, dia mengusap air matanya dan langsung mengangkat kepalanya. Angel akan menghadapi masalah dengan kepala tegak. Dia menerima semuanya dengan tenang. Angel mengerti bahwa ini adalah jalan yang dipilihnya. Selama Angel membawa Valentino, akan lebih banyak cibiran dan komentar ke depannya. Akan tetapi, Angel tidak mengeluh dan menyesalinya. Ketika memikirkan hal ini, Angel menggenggam tangan Valentino dengan lebih erat. Di bawah, Mary berjalan masuk ke dalam mobil tanpa mengatakan apa-apa dengan perasaan marah. Ada banyak pengawal di sekitar sini sebelumnya. Kemana mereka sekarang? Mary tidak tahan untuk mendengus dingin. Inilah kenyataannya. Tidak peduli kalian menerimanya atau tidak, ini adalah kenyataan. Angel tidak berbicara. Dia membawa Valentino sampai ke dalam mobil, kemudian menutup pintu mobil. David melirik Valentino yang sedang bermain Ultraman melalui kaca spion. Dia menghela napas dan bertanya, "Semuanya sudah duduk dengan baik kan? Kalau sudah, kita pergi sekarang." Mobil melaju perlahan-lahan meninggalkan rumah sakit rakyat kota Neo. Waktu pertama kali mereka tiba, ada ratusan mobil mewah dan ratusan orang mengawal mereka. Ketika mereka pergi sekarang ini, hanya ada 1 mobil ini saja. Hal ini menandakan bahwa orang-orang sudah tidak peduli dengan mereka. Akan tetapi, di tempat yang tidak terlihat oleh Angel, ada banyak pengawal berbaju hitam yang segera menyalakan mobil dan mengikuti mereka diam-diam. Mereka adalah personel yang diutus Hendrik untuk melindungi Valentino diam-diam. "Angel, aku akan memberitahu hal buruknya terlebih dahulu. Kalau kamu ingin menyuruhku membantu mengurus Valentino, hal itu tidak mungkin terjadi." Mary mengatakan hal itu ketika mobil baru saja keluar dari rumah sakit. "Aku tidak butuh kalian merawat Valentino. Aku sendiri yang akan merawatnya," kata Angel dengan sikap yang tegas. Mary mendengus dingin. "Kamu yang merawatnya sendiri? Bagaimana kamu merawatnya sendiri? Apa kamu sudah tidak butuh perusahaan? Apa kamu tidak perlu bekerja lagi? Kalau begitu, aku akan bawa Valentino pergi bekerja juga. Kalian tidak perlu khawatir. Aku juga ingin memberitahu kalian. Kalau kalian menggertak Valentino di belakangku, aku akan segera membawa Valentino meninggalkan rumah." Angel menggigit bibirnya. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya Angel berbicara dengan sikap seperti itu kepada Mary. Mary masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Angel mendahuluinya. "Dia sudah berkorban terlalu banyak untukku. Selama 3 tahun, akulah yang berutang padanya. Sekarang, ketika saatnya membayar utang, aku tidak akan lari." Ketika mendengar perkataan Angel, mulut Mary bergerak, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Angel mengatakan hal ini, suasana menjadi sepi, tidak ada lagi yang berbicara di dalam mobil. Valentino juga sangat tenang, dia bermain tanpa membuat keributan. Angel menghela napas dalam hatinya. Dia meraih 1 tangan Valentino dengan lembut dan meletakkannya di pahanya, lalu menolehkan kepala dan melihat keluar. Di malam yang gelap, lampu di toko-toko yang ada di kedua sisi jalan menyala pada saat ini.
Pejalan kaki di trotoar tertawa dan berbicara sambil melihat pemandangan di sepanjang jalan. Lampu kendaraan yang lalu lalang di jalan terlihat gemerlap. Semuanya sama seperti biasa. Pesta ulang tahun yang menggemparkan kota beberapa hari yang lalu tampak berlalu dengan cepat seperti kilat. Akan tetapi, entah sampai kapan, hari itu akan membekas dengan sangat dalam di dalam benak Angel. Kenapa lampu jalan di bagian ini rusak? Waktu kita datang masih baik-baik saja. Tiba-tiba, David bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya memotong lamunan Angel. Entah sejak kapan, David sudah berbelok ke jalan terpencil yang hampir tidak ada lampunya. David mau tidak mau menyalakan lampu jauh. Untungnya lampu Bentley Malsen sangat terang, jadi tidak terlalu memengaruhi perjalanan. Angel, aku takut. Valentino yang sedang bermain tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, kemudian dia buru-buru menyandarkan tubuhnya ke arah Angel. Tidak apa-apa, jangan takut. Tino anak baik. Angel langsung memeluk Valentino, dia juga membelalakan matanya dan melihat keluar jendela. Mary mendengus dingin lagi. Benar-benar tidak berguna. Entah sejak kapan bulan yang ada di langit perlahan-lahan bersembunyi di balik awan. Awan gelap pun menutupi bulan. Tiba-tiba sebuah perasaan tidak nyaman muncul di hati Angel, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Ayah, cepat lewati jalan ini, kata Angel sambil menjulurkan kepalanya. Baiklah. David mengiyakan, dia menginjak pedal gas untuk mempercepat laju mobil. Akan tetapi, ketika baru saja mengemudi selama belasan detik, David tiba-tiba menginjak rem, tubuh orang-orang yang ada di dalam mobil pun terguncang. Valentino memeluk Angel dengan erat, seperti binatang kecil yang ketakutan. Dia menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Angel buru-buru bertanya, "Ada apa, ayah? Ada yang janggal di depan." David melihat ke depan sambil mengernyit. Dia berbicara dengan sedikit gugup. Mary dan Angel juga melihat ke depan ketika mendengar kata-kata itu. Mereka melihat di tengah jalan di depan ada 4 pria kekar berbaju hitam yang sedang membakar sesuatu. Api menyala di tengah jalan, pijar api tidak berhenti beterbangan. Keempat pria berpakaian hitam itu memegang setumpuk barang di tangan mereka dan terus melemparkannya ke dalam api. Mereka sedang membakar uang kertas, gumam David dengan terkejut.